Di video sebelumnya, kita sempat membahas Perang Pasifik, di mana saat itu pihak Jepang sangat terdesak sama pasukan sekutu. Jepang melakukan berbagai cara buat deketin bangsa kita. Salah satunya dengan mengizinkan Indonesia merdeka di kemudian hari. Makanya, pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuk BPUPKI untuk mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk membentuk negara yang merdeka. Nggak lama kemudian, dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Akhirnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang membubarkan BPUPKI dan langsung digantikan dengan PPKI, alias Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI bertugas menyelesaikan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disiapkan BPUPKI. Selain itu, PPKI juga memusyawarahkan serta memutuskan cara pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia pada saatnya nanti. Kayaknya ada kejadian menyeramkan yang terjadi berdekatan dengan tanggal dibentuknya PPKI. Bener, Bol. Sehari sebelum PPKI dibentuk, yaitu tanggal 6 Agustus, Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Terus, tanggal 9 Agustus, Amerika menjatuhkan bom atom lagi, tapi di kota Nagasaki. Tuh, kan bener. Hancur lebur deh Jepang. Kalau aku jadi si Jepang, rasanya aku mau nyerah aja deh, Pipo. Memang itu yang dilakukan Jepang pada akhirnya, Bol. Oh ya? Jadi, saat pengeboman itu terjadi, Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat sedang berada di kota Dalat, Vietnam. Mereka baru kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, keadaan Jepang kan udah sangat terdesak. Pimpinan pasukan Jepang akhirnya memerintahkan untuk mengakui kekalahan. Kabar ini terdengar oleh seorang tokoh pejuang Indonesia, yaitu Sultan Syahrir. Ia segera memberitahu Bung Karno dan juga mengusulkan agar Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu kan baru tanggal 14 Agustus, Pipo. Sedangkan proklamasi kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus. Nah, dengan berbagai pertimbangan, Insinyur Soekarno menolak usul tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat, kemudian mengusulkan kembali ke Bung Karno, tapi beliau tetap nolak. Bung Karno terus nolak usulan para pemuda sampai akhirnya, pada tanggal 16 Agustus, Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok. Mereka dibawa oleh para pemuda ya, Pipo? Kenapa gitu ya? Iya, Bol. Biar Bung Karno dan Bung Hatta nggak terpengaruh sama pihak Jepang soal proklamasi kemerdekaan. Tapi pengungsian itu nggak berjalan lama kok. Pada hari yang sama, jam 9 malam, akhirnya terjadi kesepakatan antara para pemuda dengan golongan tua. Mereka akhirnya memulangkan Bung Karno dan Bung Hatta dan tiba di Jakarta pada jam 11 malam. Lalu, PPKI langsung mengadakan rapat yang dipimpin oleh Bung Karno di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Rapat tersebut dilakukan untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pukul 10 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta dan tokoh lain atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yeay! Dan dengan proklamasi itu, bangsa Indonesia secara resmi menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari belenggu penjajah. Yap, begitulah sejarah proklamasi kita. Jangan lupa untuk tonton video berikutnya ya. Pusing gak sih tiap mau belajar tapi malah repot cari materi sana-sini?
Pakai Saya Bisa aja. Nggak perlu pusing lagi, semuanya lengkap di aplikasi Saya Bisa. Sekarang ada tambahan materi baru loh, pelajaran bahasa Indonesia. Ada video, e-book, kuis, dan masih banyak lagi. Belajar bahasa jadi lebih mudah dan asyik bareng Saya Bisa. Yuk langganan sekarang.